Di video berikut ini kita akan mendengarkan 7 tuntutan rekan-rekan pelamar P1 yang belum tuntas tahun 2023 yang kemarin audiensi di Komisi 10. Kita berharap status P segera mendatangi Komisi 10 untuk mendapatkan keadilan sebagaimana pemberlakuan kepada P1. Di mana saat ini status P1 dianggap istimewa sehingga mereka tidak perlu tes lagi. Dan tentunya kita berharap untuk status P juga diberikan kebijakan yang sama. Sekali lagi kami berharap rekan-rekan status P untuk segera melakukan audiensi ke Komisi 10. Berikut kita simak 7 tuntutan P1 yang juga perlu diketahui oleh semua honorer. Ini yang terakhir Pak Dede Yusuf. Yang pertama saya memohon agar guru P1 sejumlah 12.276 dapat terakomodir diselesaikan tahun 2024 dalam satu tahap, karena yang sudah ramai beritanya tahun ini rekrutmen 3 kali. Nah, saya juga skemanya masih belum tahu seperti apa. Kemarin sudah disampaikan Pak Aba, balik lagi itu adalah tawaran dari pusat. Untuk daerah boleh memilih 1 atau 2 kali, itu tawarannya ke daerah, balik lagi ke daerah Pak. Yang keduanya, apabila pemerintah daerah tidak mengusulkan formasi seperti contohnya tadi Aceh besar Pak, untuk P1 kami berharap pemerintah pusat memiliki kebijakan atau teguran atau seperti apa untuk mengalokasikan formasi untuk P1 dan dapat ditempatkan di sekolah induk. Lalu yang ketiga, harapan kami, izin Pak, ini teman-teman yang sudah lulus dan mendapatkan SK, kami berharap P3K ini disamakan dari segi kenaikan pangkat dan juga untuk jenjang karirnya Pak. Memang di aturan jenjang karir P3K itu ada, tapi fakta di lapangannya agak sulit Pak. Seperti itu, karena P3K itu ternyata pengabdiannya pun tidak dihitung. Jadi kami selama bertahun-tahun mengajar tidak ada bisa dikatakan tidak ada penghargaannya Pak. Jadi kami dinolkan pengabdian kami. Lalu yang keempat, memohon diupayakan masa pengabdian kami diakui Pak. Yang tadi saya bilang Pak, kita sudah lama-lama, mungkin ada yang 20 tahun gitu, tapi nol, rasanya sepertinya bagaimana gitu Pak. Seperti baru melamar pertama kerja jadinya, padahal pengalaman kami sudah berpuluh-puluh tahun. Lalu yang kelima, memohon agar menghapus kontrak P3K Pak. Ya ini saya harapan seperti halnya tahun yang lalu. Saya pikir itu mustahil Pak untuk menghapus tahap 3, tapi ternyata Allah kabulkan doa kami. Dan seperti halnya sekarang kami berharap semoga ASN P3K ini tidak kontrak lagi, walaupun kontrak kami berharap memang kontrak otomatis Pak. Jadi tidak harus bolak-balik pemberkasan seperti kemarin saya dengar dari Medan sama Aceh juga, itu kontraknya 2 tahun. 2 tahun pemberkasan lagi. Sepertinya waktu kita harusnya untuk mengajar akhirnya menyiapkan berkas-berkas kembali. Saya harap itu menjadi bahan pertimbangan juga buat anggota Dewan untuk menyampaikan supaya kami bisa continue Pak. Dan yang keenam, memohon agar ASN P3K mendapatkan pensiunan sama seperti PNS, tidak iuran sendiri Pak. Karena yang saya tahu kemarin uang pensiunan itu atau uang jaminan hari tua itu JHT itu dari uang kami juga Pak, tabungan, jadi bukan pensiun menurut saya. Terserah mau 500 sebulan, mau berapa, jadi nabung di pemerintah ya, saya Pemda ya, saya rasa seperti itu. Jadi lucu gitu Pak pensiunannya. Nah itu karena turunan PP juga sampai sekarang belum keluar ya Pak Pimpinan. Saya berharap dari Komisi 10 dapat mengawal turunan ini Undang-Undang ASN yang telah lahir, barusan lahir ini. Saya berharap bisa di cross check kembali dan dimasukkan kembali aspirasi kami. Lalu yang terakhir Pak, memohon agar ASN P3K diperbolehkan mutasi dengan kriteria tertentu. Kita tahu Pak, tahun lalu memang banyak gejolak juga bahwa P3K ditempatkan jauh dari tempat tinggalnya. Bahkan ada kemarin yang perjalanannya itu sampai 8 jam Pak. Itu saya lupa tadi daerah mana, itu minta dibantu juga. Saya rasa
Kalaupun itu bisa, memang kebijakan itu masih bisa lunak, Pak. Ya, saya berharap supaya sama-sama enak, Pak. Kami mengajar juga tenang, tidak capek-capek, harus memikirkan sebelum subuh pasti sudah berangkat. Kalaupun harus ngontrak, mikir lagi, Pak. Seperti itu. Mudah-mudahan di sini bisa membantu menyuarakan ke pihak-pihak terkait, Pak. Kementerian dan lembaga. Next, Mas. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya diskusi dengan Wakil Gubernur Jawa Timur. Permasalahannya hampir sama. Provinsi itu tidak bisa memberikan tukin. Ya. Tetapi setelah kemudian dilakukan negosiasi dengan para kawan-kawan honorer, akhirnya disepakati tanpa tukin dulu tapi masuk. Benar gitu nggak? Betul, Ya, betul, Pak. Berarti bisa kan? Bisa. Seharusnya bisa dilakukan Bisa. itu. Seharusnya bisa, Pak. Nah Kemarin mungkin juga sudah sih, Pak. Provinsi Banten juga sudah menawarkan itu ya. Kita Mau siap. itu. Cuman Tapi malah tidak ada. mungkin karena masih PJ pada takut kali ya. Karena kan ya kita nggak tahu lah nanti ya. Kita dengar aja dulu. Silakan dari ini. Hah? Kota Serang udah, Pak, itu berhasil. Kota Serang pakai surat pernyataan, tidak menuntut tukin, itu berhasil Kita tuntas. kemarin sudah, Pak, buat pernyataan, kita kasih ke kepala dinas, kita sampaikan juga ke BKD, gitu tanpa tukin siap. Tapi alhamdulillah tidak ada respon sama sekali, entah apa itu permasalahannya. Mungkin itu yang saya sampaikan, Bapak. Tadi permintaannya tolong disampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ristek yang tidak lulus itu 437. Kalau nggak salah ada yang sudah meninggal, ada yang sudah usia tidak sudah lanjut usia dan sebagainya, sehingga andaikan sekarang ada peluangnya dari 2,3 juta itu 419.146, mudah-mudahan ini menyelesaikan semua. Karena ada selisih 18.000 ini. Selisihnya 18.677. Kemudian ada ini juga harapan, saya nambahi harapan ini. Saya nambahi harapan. Tenaga teknis ada 547, padahal Bu Sekjen pernah menyampaikan di sini, andaikan dihitung tenaga teknis itu di dalamnya adalah kan GTK, guru dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu namanya salah satunya adalah tenaga teknis. Nah, tenaga kependidikan itu kata Bu Sekjen lebih dari 700.000. Kalau lebih dari 700.000 berarti 547 itu nggak cukup. Berarti masih kurang. Nah, sekali lagi saya sampaikan, ini karena bukan Komisi 10 ya, tapi Kemendikbudristek sendiri sudah menyampaikan pada tahun 2021 katanya mau didata. Kemudian 2022 kemungkinan direkrut menjadi ASN, salah satunya P3K. Tapi faktanya sampai sekarang masih belum pernah disentuh, didiskusikan pun belum. Jadi sekarang ini kan guru. Nah, guru ini sedikit demi sedikit selesai, meskipun masih ada sisa. Dan yang sisa juga tidak sakit hati karena ada juga karena tidak memenuhi persyaratan. Ada juga tidak ikut jadi daftar tapi nggak ikut tes. Itu tetap dianggap yang 400.000 sekian dianggap tidak lolos. Padahal mereka tidak tes. Karena nggak memenuhi persyaratan. Dan itu dianggap tidak tes. Dan yang lebih ini lagi saya kira ini mungkin Bu Nunu mudah-mudahan kesabarannya tidak Anda selesai karena masih ada 12.000 tadi. Bahasa Inggris kan belum ada ya, berarti belum penempatan, belum dapat SK, artinya mungkin masuk dalam 12.276 ini. Nah, artinya ini yang mungkin perlu karena Prof Nunu juga pernah menyampaikan, jadi kami punya itikat untuk menyelesaikan ini, Pak, gitu. Terutama yang lolos passing grade.